Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah wa yarhamukumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, panjang umur hingga kita bisa ketemu dengan tahun baru Islam 1441 Hijriah, dan hari ini kita sudah memasuki tanggal yang ke-7. Semoga kita semua hari ini lebih baik dari kemarin, dan semoga besok lebih baik lagi dari hari ini, dan begitu seterusnya insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua umatnya. Semoga kelak di yaumul kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semangat ya? Mau tidur semangat insya Allah ya, fresh. Masih awal tahun, kayaknya masih cukup relevan kita untuk merenungkan tentang hikmah dan ibrah, hikmah dan pelajaran dari hijrah Rasulullah dan kaum muslimin waktu itu. Kalau kita mau membaca pelan-pelan sambil merenungkan, sambil menghayati, sambil tadabbur, membaca tentang hijrah tuh pasti menangis kita, yakin menangis. Karena apa? Hijrah Rasulullah dan kaum muslimin waktu itu adalah sebuah peristiwa yang sangat getir, sangat pahit. Bagaimana enggak seseorang terusir dari rumahnya sendiri, terusir dari kampung halamannya sendiri, terusir dari tumpah darahnya sendiri. Coba deh ya, bawa apa coba? Orang terusir dari rumah bawa apa? Bawa apa? Bawa badan. Rumah bisa dibawa? Enggak. Kalau bicara dengan konteks masa lalu, punya kebun kurma 20 hektar bisa dibawa. Kalau sekarang punya ruko, berapa ruko, tempat usaha, terusir kita, bisa dibawa. Anda punya kuda 2000 ekor, dibawa oleh satu buat nunggang. Jadi pahit banget, getir banget. Jadi Rasulullah dengan muhajirin, dengan sahabat-sahabat Ansar itu, sahabat muhajirin yang dari Mekah ke Madinah, sedih banget, sedih banget, nelongso banget gitu. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah sampai akhirnya harus bernasib seperti itu. Masih ingat kan yang rumah Rasulullah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang akan menangkap lalu membunuhnya. Sampai akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, meninggalkan Mekah ke Madinah, tinggalkan Muhammad Mekah sementara waktu. Karena kondisi dan situasi benar-benar tidak aman, nyawamu aja terancam. Lihat, terusir dari rumahnya sendiri gimana? Pakai bahasa saya salah apa gitu. Itu hijrah. Tapi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu iman kepada takdir Allah yang baik, yang menyenangkan, dan iman kepada takdir Allah yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Benar?
Ada sehat, ada sakit. Sehat dari Allah, sakit dari Allah juga. Harus iman kita kan? Hidup dari Allah. Yang mematikan juga itu kan dua takdir. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bagaimana kita mensikapi dua takdir yang kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Kalau kita mendapat takdir yang menyenangkan, alhamdulillah. Kalau kita lagi dapat takdir yang tidak menyenangkan, innalillah. Benar. Listrik mati, seneng apa enggak? Kan 2 mingguan yang lalu ada pemadaman listrik ya. Listrik mati, kita bilang apa? Innalillah, jangan gitu. Terus pagi-pagi jam segini listrik nyala, bilang apa? Alhamdulillah. Tapi yang kita dengar dari halayak luas, mati listrik, listrik nyala, orang musola mah nggak boleh begitu. Orang masjid, komunitas muslim, pengajian masjid-masjid salim, kita udah tahu tuntunan pedoman. Pokoknya kalau menyenangkan, alhamdulillah. Yang tidak menyenangkan, innalillah. Mana dasarnya? Surah 67, surah Al-Muluk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan mati. Mati itu ciptaan Allah. Mati itu simbol takdir yang tidak menyenangkan. Apa aja ya banyak. Sakit menyenangkan enggak? Enggak. Gagal menyenangkan enggak? Enggak. Kena PHK menyenangkan enggak? Enggak. Rumah tangga gaduh melulu. Nah itu. Jadi kata al-mauta yang arti harfiahnya mati itu simbol takdir yang tidak menyenangkan. Wal hayata, dan dialah Allah yang menciptakan hidup. Hidup seneng kan? Iya. Kalau sehat? Iya. Naik pangkat? Iya. Bisa pergi umroh? Senang. Bisa pergi haji? Senang. Bisa kurban? Senang. Itu masuk kategori al-hayat, takdir yang menyenangkan. Tapi lihat di ujung ayat, ayyukum ahsanu amala. Saya, kata Allah, menginginkan kalian semua saat mendapat takdirku yang menyenangkan maupun sedang mendapat takdirku yang tidak menyenangkan, kalian harus tetap menjadi yang terbaik. Tuh, lagi seneng, alhamdulillah, itulah yang terbaik. Lagi susah, sabar, innalillah, itu juga yang terbaik. Artinya kita menerima dua-duanya dengan apa? Dengan ikhlas, dengan pasrah. Pasrah, ya, ridho, ikhlas. Nah, jamaah rahimakumullah, kira-kira apa hikmah dan pelajaran dari hijrah yang getir, yang pahit, yang nelongsa itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Jadi sekali lagi, hijrah dengan sangat terpaksa karena kita meninggalkan tumpah darah, kampung halaman, harta benda dan lain sebagainya, sedih. Betul, tapi kita harus dapat pelajaran yang berharga. Pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa ambil ibrahnya dari peristiwa 14 abad yang lalu? Banyak jemaah. Yang pertama, ahammiyatul hamasah. Kita hidup ini harus selalu optimis, harus selalu semangat, percaya diri. Artinya apa? Tidak boleh pesimis, tidak boleh minder, tidak boleh merasa hina, tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa tidak berdaya, tidak boleh mengatakan aku nggak punya modal. Nggak boleh itu, Pak.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun depan, bulan depan umroh yuk, kata saya. Ya, kalau orang yang optimis, jawabannya apa? Insya Allah. Ayo Pak Ustaz, gak usah mikir. Kalau orang pesimis, ya, duit dari mana? Pensiunan buat makan aja, apalagi buat umroh. Itu namanya pesimis tuh. Sekali lagi, kalau orang yang semangat, optimis, diajak umroh bulan depan, jawabannya apa? Siap Ustaz, insya Allah. Insya Allah Ustaz. Kalau mengatakan ya uang dari mana, modalnya kan gede buat umroh. Tuh. Mengatakan saya gak punya modal, itu termasuk, mohon maaf, kategori kufur nikmat ya mas. Kufur nikmat, mengingkari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masa ya ini harus direnungkan. Ada nggak di antara jemaah yang mau menerima uang 1 miliar tapi kedua matanya dicongkel? Ada yang butuh, nih uang 1 miliar buat kamu, tapi izinkan saya untuk bisa mendapatkan kedua matamu. Sekali lagi pertanyaannya, dikasih nggak dua mata bapak, dua mata ibu dengan diganti uang 1 miliar? Kasih nggak? Baru ngomongin mata luka. Ada lagi, satu lagi datang, jadi saya punya 1 miliar, tapi saya lagi butuh jantung buat anak saya. Kiranya bapak berkenan mendonorkan jantungnya. Nih uang 1 miliar, dikasih nggak? Dikasih nggak? Nggak juga. Mati ya? Iya, siapa yang bisa hidup tanpa jantung? Baru ngomongin mata sama jantung udah 2 miliar. Belum organ tubuh kita yang lain. Renungkan baik-baik. Baru ngomongin mata sama jantung udah 2 miliar lebih. Belum bicara organ-organ tubuh kita yang lain. Kira-kira punya uang 2 miliar itu kategorinya punya modal apa enggak? Allah, badan dari ujung rambut sampai ujung kaki masih bicara nggak punya modal. Jadi jasad kita, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu modal yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan seluruh anggota tubuh kita bisa bekerja. Pabrik mana, perusahaan mana yang mau menerima pegawai yang nggak punya mata dua-duanya? Bayang, perusahaan mana, pabrik mana yang mau menerima pegawai yang nggak punya 2 kaki? Oh, kalau begitu saya diterima di situ tuh karena saya punya kaki, dan karena dengan kaki kita bisa melakukan mobilitas yang tinggi, sono mari, kan pakai kaki. Yang ngasih kaki siapa? Allah. Yang ngasih mata siapa? Allah. Yang ngasih jantung siapa? Allah. Masih berkata gak punya modal? Sifatul lemah iman. Ya, jadi lemah iman itu. Hidup nikmat, mati musibah, gak enak, gak nikmat. Hidup itu nikmat. Mari kita ngerenung tentang nikmat hidup biar lebih berasa. Sebab nikmat-nikmat Allah kalau nggak ditadaburi, kalau nggak ditafakuri, lama-lama jadi terasa hambar. Nikmat sedemikian besar jadi nggak berasa karena kurang dihayati. Ternyata hidup nikmat ya Pak Ustaz. Iya lah, kalau mati kan musibah. Berarti ketika kita dikasih hidup, kita dikasih nikmat. Lagi-lagi, mau nggak Bapak Ibu jamaah sekalian dikasih uang hadiah 1 miliar tapi langsung ditembak mati? Ayo, nih uang 1 miliar ya, hadiah untuk Anda. Begitu uang diterima, yang sudah menerima uang 1 miliar semuanya langsung disuntik mati atau ditembak mati. Anda mau tidak? Mau nggak? Pasti enggak lah. Apa yang kita katakan? Ya buat apa 1 miliar saya mati? Kan nggak bisa dinikmati. Mendingan tanpa 1 miliar nih uang saya kembalikan. Saya pilih hidup.
Karena dengan nikmat hidup, lontong sayur enak, nasi ulam enak, nasi uduk enak, ketoprak enak, pecel lele enak. Jadi yang membuat semuanya enak, menyenangkan itu karena kita hidup. Ketika kita mati, yang tidak bisa dinikmati bukan hanya 1 miliar, seluruh kenikmatan hidup juga putus. Mananya apa jemaah? Hidup 1 hari tanggal 7 Muharram. Hidup 1 hari tanggal 7 September, nilainya lebih mahal daripada 1 miliar. Setahun 360 hari. Kalau pakai bahasa 1 miliar berarti 360 miliar. Kalau umur kita hari ini rata-rata 40 tahun saja, sudah berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, masih berkata nggak punya modal. Nikmat 1 hari lebih besar dari 1 miliar. Nah, setahun itu kan 360 hari. Kalau rata-rata umur kita 40 tahun, sudah berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Makanya semangat itu artinya apa? Supaya menggelorakan kita untuk berbuat baik. Rasulullah dan kaum muhajirin kalau nggak ada semangat, nggak mungkin nyampe ke kota Madinah. Jalanan terjal, gunung bebatuan, turun curam bebatuan, dan jaraknya 480 km. Siapa yang kuat long march 480 km? Depok atau Jakarta Bandung 130 km. Kuat gak jalan kaki sampai Purbaleni? Ya, kuat. Dulu Rasulullah ketika hijrah menyusuri gunung yang terjal, curam bebatuan terjal. Kalau nggak ada semangat, nggak bakal nyampe ke Madinah. Saya dengan beliau bawa onta 1, yang ini bawa kuda 1, gantian. Saya naik, dia nuntun, dia naik, saya nuntun. Ya sama dengan jalan kaki 480 kilo. Tanpa semangat nggak mungkin nyampe. Makanya dengan kekuatan iman, dengan kekuatan semangat, itu akan menggelorakan amal soleh. Kenapa ya kadang-kadang pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi ke pengajian, bangun malam baca Al-Quran terasa begitu malas. Dan kita lebih semangat gitu mencari dunia. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Betul enggak, Bu? Kita beramal soleh untuk akhirat kita tidak lebih semangat dibanding ketika kita bekerja untuk dunia kita. Atau dibalik, kita umat manusia lebih semangat, lebih antusias mengejar dunia ketimbang mengejar akhirat. Tahu penyebabnya? Karena dunia itu kelihatan. Bekerja, akhir bulan terima gaji. Benar kan? Kalau yang dagang ya tiap ada jual, dagangannya laku dapat duit, tiap dagang dapat duit. Sementara sholat, puasa, ngaji kayak begini pahalanya belum kelihatan. Jamaah yang dirahmati Allah, senang kita, sedih kita, terharu kita, menangis kita, ini penyebabnya leher ke atas. Maksudnya apa? Kita teh makhluk visual banget. Senang, sedih, itu yang mempengaruhi leher ke atas. Telah berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ke Malaysia enggak, ke Sentul enggak. Oh sedih, nonton di televisi dari mata tuh. Kenapa menangis? Ya Allah, itu ustadz favorit saya. Cuman baca WA, sedih. Jadi apa yang membuat kita sedih, nangis, harus senang tuh leher ke atas? Bisa dari mata, bisa dari kuping. Telah berpulang rahmatullah Ibu Hajah Ani Yudhoyono ke Singapura enggak, ke Cikeas enggak. Kok pada sedih nonton berita di televisi? Ya kelihatan, ya terdengar. Artinya apa tuh? Kita tuh makhluk visual banget. Surga, neraka, pahala, dosa itu nggak bisa divisualisasi, teman. Makanya apa? Kekuatan iman menjadi mutlak. Karena hanya orang yang memiliki kekuatan iman yang akan memiliki semangat.
Hanya orang yang memiliki kekuatan iman yang akan memiliki gelora berbuat baik, sekalipun pahala yang dijanjikan belum kelihatan, sekalipun azab yang diancamkan belum kelihatan. Kita menghindar dari perbuatan dosa karena kita yakin semua yang Allah janjikan pasti benar. Paham ya Pak? Tunjuk tangan yang tadi datang ke musola sebelum adzan. Coba, yang sudah duduk standby diri sebelum adzan. Mana? 1, 2. Mana lagi? Ya. Saya ingin buktikan kalau kita mencari dunia lebih semangat ketimbang mencari akhirat. Kalau Anda mau terbang ke Balikpapan, ke Papua, ke Aceh, pokoknya mau naik pesawat, mau terbang jam 10 siang nanti, kira-kira Anda sudah ada di bandara jam berapa? 9. Jam berapa Pak? 8. Jam 8 paling telat Anda udah standby. Padahal 2 jam lagi baru mau terbang. Anda mau naik kereta ke Surabaya jam 6. Nih jam 6 sekarang. Jam berapa Anda sudah ada di Gambir? Jam 4 yakin Anda udah di rumah. Kenapa datang ke musola udah adzan masih di rumah? Ya Allah. Benar apa? Harusnya kalau kita memiliki semangat yang sama, saya mau naik kereta jam 6, jam 4 sudah di sana. Subuh 04.35 minimal 04.15 udah standby di sini. Keren. Benar pahala belum kelihatan, tapi saya yakin karena pahala surga adalah janji Allah, pasti benar. Lihat Pak, kekuatan iman akan mendorong kita, menggelorakan kita beramal soleh. Subhanallah. Jemaah, tadi surah yang dibaca oleh imam subuh kita di rakaat pertama surah apa tadi? Surah apa? Al-Adiyah. Masih ingat kan? Surah keberapa? Surah ke-100. Al-Quran terdiri dari 114 surah, ini surah ke-100. Wal 'adiyati dhabha. Artinya apa? Ayo dong, yang tahu artinya berbagi. Artinya apa? Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang lari ke medan perang begitu kencang sambil meringkik. Dhabha. Ini kuda perang kalau sudah dipacu sama yang nunggang, yang akan perang, lari kenceng banget sambil meringkik, nggak mundur, tapi nggak mundur, langsung jalan. Fal muriyati qadha, demi kuda perang yang lari menerobos ke medan tempur sambil memercikan api. Qadha, ini cerita masa lalu yang juga masih bisa terjadi kan. Kuda kakinya ada besinya, telapak kakinya ada besinya, lari di atas bebatuan kenceng banget ya, sambil ini mempercekin api. Fal mughirati subha, demi kuda perang yang melakukan serangan tiba-tiba subha, di waktu pagi. Perang Badar Rasulullah melakukan serangannya waktu pagi. Kalau mendengar adzan berhenti, kalau adzan selesai jalan. Subhanallah, tidak ada aktivitas yang paling berat dalam hidup kecuali aktivitas orang yang pergi ke medan perang, mau bertempur yang resikonya antara hidup dan mati. Dengar adzan berhenti. Jadi gimana dengan kita yang lagi nonton TV, yang lagi main gadget adzan, yang lagi dagang? Perang aja yang kayak begitu dahsyat, dengar adzan Rasulullah berhenti. Paham gimana? Makanya jangan ada aktivitas apa-apa ketika kita sedang mendengar kumandang adzan. Contoh misalnya ya perayaan Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, ustadznya ustadz yang lagi naik daun, Ustadz Abdul Somad misalnya, jamaah bludak ya, di tengah-tengah ceramah terdengar adzan. Dengerin dulu apa lanjut ceramahnya? Dengerin dulu, perang aja berhenti dulu. Petugas yang membagikan snack box lagi keliling
ya, bagi kayak gitu. Terus mendengar adzan, berhenti semua, jangan ada yang lalu lalang, harus begitu. Rasulullah dan kaum muslimin perang Badar melakukan serangan pagi-pagi, tiba-tiba mendengar adzan, berhenti. Selesai, dilanjut. Kita lagi ngebagiin makanan kepada para undangan, terus adzan, berhenti. Jangan ada yang lalin, no, jalan sini, bagiin terus, berhenti. Kotak kamar lagi mutar, kotak kamar, adzan kumandang, berhenti tuh kotak kamar, berhenti dulu. Untuk menghargai apa? Menghormati adzan. Allah memanggil kita, Allah manggil kita, masa gaduh? Itu kira-kira. Ya. Jadi demi kuda perang yang jalan kencang sambil meringkih, demi kuda perang yang jalan begitu kencang sambil memercikan api, demi kuda perang yang sedang melakukan serangan tiba-tiba di pagi hari, fa'atharna bihi naq'ah, lalu kuda-kuda perang ini menerbangkan debu-debu, iyalah, debu pada terbang. Fawasatna bihi jam'ah, dan kuda-kuda perang itu menerobos ke pasukan musuh. Nggak ada takut mati. Terus kalimat berikutnya, innal insana li rabbihi lakanud, sungguh manusia kepada Tuhannya sangat ingkar banget, membangkang. Yang nggak sholat banyak, yang nggak puasa banyak, dilarang maksiat malah berbuat dosa, manusia banyak membangkang. Masya Allah jemaah, Allah, renungkan baik-baik. Kuda dikasih makan apa? Kuda dikasih makan apa? Kuda pagi, sore, siang, malam cuma dikasih makan rumput sama pemiliknya, tapi taat banget, dipacu ke medan perang yang resikonya mati aja jalan, padahal makannya cuma rumput. Dan kita pagi-pagi donat, siang-siang donat madu, sore-sore donat madu susu. Tapi ke masjidnya telat, pergi ke pengajian telat, bangun malam lewat, sholat duha lewat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh berlimpah ketimbang yang Allah berikan kepada kuda. Tapi ketaatannya kuda kepada pemimpinnya jauh lebih keren ketimbang kita. Makanya kalau kita tidak lebih taat kepada Allah, kuda lebih baik dari harga, enak banget ya. Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Innal insana li rabbihi lakanud, dikasih nikmat banyak banget. Kita mah dikasih akal, ya. Anatomi tubuh kita beda dengan anatomi makhluk yang lain. Manusia lihat, kepalanya di atas. Kalau binatang, mau sapi, mau kerbau, mau kuda, mau kambing, mau ayam, kan hampir sejajar. Antara kepala, antara hati, antara perut, dan kemaluan sejajar. Makanya apa? Binatang, kalau mau kawin, itu gak bisa kontrol. Karena otaknya, sama hatinya, sama nafsunya hampir sejajar. Gak bisa kontrol, Pak. Ayam, mohon maaf, kambing mau kawin, bisa kontrol gak? Ini makku nih, ini saudara kembaranku nih, bisa kontrol kayak gitu gak? Enggak, di masal betina aja, mau kawin dinaikin aja udah. Mau emaknya sendiri, mau adiknya, mau kakaknya, mau kembarannya, ya. Kalau kita kan enggak, sama-sama butuh pasangan hidup. Tapi kalau kita, jangan sama emak kita, jangan sama saudara kembar kita, jangan dengan kakak adik kita, jangan dengan anak perempuan kita. Betul tidak? Ada aturan mainnya. Makanya kepalanya untuk kontrol. Yang akan saya lakukan baik apa enggak, benar apa enggak, buruk apa enggak, kontrol. Lihat, dengan Allah menciptakan kepala kita posisi paling tinggi aja itu sudah luar biasa. Jadi sekali lagi, kuda perang pagi rumput, siang rumput, malam rumput, taat banget. Kalau pemiliknya ada, dipacu aja ke medan perang sambil meringkik, gak bakal mundur, dia lari. Ya, 2 rakaat sholat fajar tuh, tafsir yang pertama sholat fajar itu sholat subuh. Berarti 2 rakaat sholat subuh
berjamaah itu pahalanya lebih besar dari dunia seisinya. Anda bangun tidur kaget dini hari, yang gak dini hari amat lah, jam 3 Anda terbangun kaget. Begitu terbangun, pintu rumah utama Anda terbuka, tercongkel, nggak normal. Lemari tempat Anda menyimpan kekayaan, uang, perhiasan tercongkel. Mobil beberapa unit nggak ada, motor beberapa unit nggak ada. Kemalingan lah pendek kata. Ya. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan saat itu, malam itu? Begitu bangun, rumahnya sudah dicongkel, mobil Anda nggak ada, beberapa unit, motor beberapa unit nggak ada, lemari tempat menyimpan perhiasan nggak ada. Ya kalau di total 10 miliar. Malam itu apa yang Anda rasakan? Happy? Sedih? Shock pasti. Bukan sedih lagi, shock banget, benar nggak? Punya uang 10 miliar, uang tunai dan aset hilang dalam waktu semalam, sedih banget. Apa kata Nabi tadi? 2 rakaat sholat subuh berjamaah nilainya lebih besar dari dunia seisinya. Nggak sholat subuh berjamaah kok nggak shock ya? Tidak sholat subuh berjamaah itu artinya kita kehilangan yang lebih besar daripada nilai 10 miliar tadi. Penyebabnya apa kita nggak shock, nggak sedih? Ya lemah iman. Makanya kita harus terus memupuk iman kita, ya, akidah kita, supaya kita tidak pernah ragu segala apa yang Allah janjikan, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan surga dengan seisinya, itu pasti benar. Bahwa orang-orang yang gemar berbuat maksiat dan dosa kelak akan diazab di dalam api neraka, itu pasti benar. Ya, makanya sekali lagi, hanya dengan kekuatan iman, sekali lagi kita akan memiliki semangat, ya, yang menggelora untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Tadi surah Al-Adiyat sudah kita bahas bagaimana kuda yang cuma dikasih makan rumput tapi taat banget, luar biasa. Nah, satu ayat di surah Al-Dariyat surah 51 ayat 22 dan ayat 23. Apa kata Allah? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i, dan di langit, rizqukum, rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang kalian telah dijanjikan. Kata Allah, hai hambaku, rizki kalian ada di langit. Apa mananya jemaah? Rizki kita tuh di langit. Artinya kita hendaklah meminta kepada Allah, jangan meminta kepada yang horizontal sama kita. Ya, rezeki kita ada di langit, yang menggenggam rezeki kita tuh Allah. Jadi mintalah rezeki kepada Allah. Satu. Yang kedua, kata Allah rezeki kita di langit. Apa iya? Benar. Benar banget. Benar, setiap hari kita bekerja nyari rupiah. Yang kerja di Malaysia nyari ringgit, yang kerja di Saudi nyari real, yang kerja di Singapura, di Hong Kong nyari dolar. Ternyata yang kita makan setiap hari, yang kita minum, yang kita konsumsi bukan rupiah, bukan ringgit, bukan dolar, melainkan semua yang tumbuh dari bumi. Sayuran dari bumi, makan telur, makan ayam, makan kambing, makan ini dari bumi. Karena apa? Kan kami makan rumput. Ya, adapun uang, apapun namanya, setiap negara itu hanya alat tukar. Kita bekerja nyari rupiah untuk beli minyak goreng, untuk beli sayur mayur, untuk beli daging. Jadi duit yang kita dapat insentif tiap bulan atau tiap minggu atau tiap hari itu hanya alat tukar. Yang kita makan, yang kita minum, semua yang tumbuh dari tanah. Renungan kita, apa mungkin tanah akan menumbuhkan sesuatu kalau tidak ada tetesan hujan dari langit?
Baru kemarau 3 bulan aja, lihat beberapa daerah Gunung Kidul misalnya, baru 3 bulan loh ini kemarau. Nyari air 2 ember itu harus berjalan 4 kilo, pulang 4 kilo, turun ke kali, bikin sumur di tengah kali, baru 3 bulan. Jadi mereka udah gak pernah mandi. Kalau hubungan intim ya tayamum, kalau hadas besar tayamum. Jadi air 2 ember itu hanya untuk diminum sehari-hari. Gimana? Kebayang gak kalau kemaraunya 1 tahun? Gak ada hujan sama sekali 1 tahun. Kira-kira kita masih hidup apa enggak ya? Duit sih banyak, tapi kalau gak ada beras mau masak apa? Duit banyak, kalau gak ada sawi marun mau makan apa kita? Subhanallah, dalam banget loh bahasa Al-Quran. Ofis sama rizku berisimu dari langit. Ini asalnya dari langit, turun ke bumi, diserap oleh air, digali lagi sama kita. Air sumur. Benar apa benar jemaah? Kurang tadabbur kita, nggak nyadar. Makanya Allah mengatakan rezeki kita dia itu benar banget. Ya, bumi tidak akan menumbuhkan apapun ya kecuali kalau ada siraman air hujan dari langit. Di ayat yang ke-23 apa kata Allah? Wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Demi Allah, demi aku yang menciptakan langit dan bumi. Allah bersumpah. Apa maknanya sumpah jemaah? Apa maknanya sumpah? Meyakinkan. Pak Yainya udah datang apa belum? Apa kata Pak Haji? Sudah. Apa kata beliau? Masa? Mana masa itu apa? Ragu. Ragu. Apa kata beliau? Udah, tadi udah ketemu saya, udah salaman. Kata beliau, yang benar. Kata-kata yang benar itu masih ragu. Apa kata beliau? Wallahi, saya sudah ketemu, udah salaman tuh, beliau sudah nunggu di kantor. Kalau sudah bilang wallahi pakai sumpah masih gak percaya, terserah Anda. Karena apa? Tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari sumpah untuk meyakinkan orang yang ragu. Jadi kalau sudah sumpah wallahi masih ragu, ya terserah. Anda nanya, Pak Kiai udah datang, udah saya jawab sudah. Anda ragu, saya udah bilang sungguh. Anda masih ragu dengan kata sungguh, saya bilang wallahi, masih ragu, terserah. Paham teman? Jadi apa makna sumpah? Meyakinkan. Jadi sudah diprotek. Allah tahu kalau di antara kita hambanya itu ada yang ragu. Makanya kata Allah, demi aku yang menciptakan langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguh apa yang Allah janjikan akan menjadi kenyataan. Jadi benar. Oh, orang yang beriman dan beramal saleh kelak mendapat surga, hak pasti benar. Orang yang durhaka diazab di dalam api neraka itu benar kata Allah. Mislama annakum tantikun, sama dengan apa yang pernah kamu katakan. Nah, ini dia nih. Ya, janji Allah pasti benar. Dan apa yang kamu katakan juga akan menjadi benar. Kalau kita berkata baik, masa depan kita baik. Kalau dari mulut kita berkata buruk, pesimis, masa depan kita juga suram. Ini ayatnya. Makanya pelajaran dari hijrah itu salah satunya hidup tetap semangat dalam keadaan sulit sekalipun. Karena kata Allah, semua yang kamu katakan akan menjadi kenyataan. Tahun 80 sampai 90-an ya. Itu ada seorang perempuan yang oleh awak media dijuluki Ratu Ekstasi. Dengar nggak ya? Ingat nggak? Siapa namanya? Jarima. Alhamdulillah masih ingat. Jarima. Itu mahasiswi saya, Pak. Saya dosen ngajar di Universitas Islam Fatihah Jakarta. Begitu setelah istirahat, ngumpul di kantor kayak gini, teh, apa, snack.
Ya, dari pihak administrasi, dari pihak TU mengatakan insya Allah semester ini kita dapat mahasiswi spesial. Nah, kita para dosen kan nanya, ya, apa spesialnya? Dia artis atau dia public figure? Ya, dia public figure lah paling tidak. Nggak tahu keartisannya masih laku apa enggak gitu bahasanya. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu para dosen, tahukah Anda siapa yang kami maksud mahasiswa spesial? Ternyata Jarima ikut kuliah di Atahria 1 semester saya ngajar dia. Gimana? Tahu Anda artinya Jarima itu apa? Jarima itu artinya apa? Nama itu kan ucapan yang diberikan oleh orang tua. Ucapan. Aziz, Umar, Fatimah, kan ucapan. Jarimah itu artinya perbuatan-perbuatan dosa besar, merampok, membunuh, zina. Kata sifatnya jarimah itu mujrimun, liyubtila wa liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ya, Allah akan bedakan antara yang hak dengan yang batil, sekalipun orang-orang yang senang melakukan perbuatan dosa besar gak suka. Mujrimun itu pelaku dosa besar, jarimah itu perbuatan dosa besar. Ini apa maknanya? Anda sadar atau tidak sadar, Anda percaya atau tidak percaya, orang tua memberikan nama kepada anaknya itu doa selamanya. Kalau dia namanya baik, ya didoain baik selamanya. Kalau dia namanya buruk, berarti doa buruk selamanya. Akhirnya saya merenung, kalau dia akhirnya terjebak pada perbuatan kriminal dosa besar, penyimpan dan pengedar ekstasi paling banyak saat itu, karena memang didoain sama bapak ibunya dari lahir. Ini benar firman Allah. Makanya beri nama yang baik. Dan tidak ada sama sekali tuntunan beri nama kepada anakmu yang nuansa Arab namanya, enggak. Berikan nama kepada anakmu yang nuansa-nuansa Al-Quran, enggak. Agama yang menuntun kita berikan nama yang baik, mau nuansa Arab, mau nuansa Al-Quran, bahkan nuansa bahasa Jawa, Jawa Sunda. Buat apa nuansa Arab? Buat apa nuansa Al-Quran? Salah kutip, nggak tahu grammar, nggak tahu nahwu sorof, bisa fatal. Imam subuh di setiap masjid kalau pagi pasti Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tiap pagi Al-Kafirun Al-Ikhlas. Ya mungkin karena keawaman, kayaknya favorit banget nih Al-Kafirun Al-Ikhlas. Buktinya apa? Imam masjid saya kalau pagi pasti Al-Kafirun Al-Ikhlas. Begitu lahir anak pertama dinamai nama Al-Kafirun. Iya bener Arab, ya bener mengutip dari Al-Quran. Tapi kalau kita nggak paham arti, nggak tahu grammar, rusak. Benar apa betul? Lebih baik Sugiyarti, nuansa Jawa, nggak masalah ketimbang Al-Kafirun. Apa sih artinya? Sugiyarti, mudah-mudahan kamu gede menjadi makna, menjadi orang yang penuh makna. Kan karena Sugiyarti, Sugiyarto ketimbang Al-Kafirun, benar kan? Saya nggak tahu bapak-bapak hadir apa enggak di Masjid Abu Bakar mana? Pada sini mana? Nah, situ. Tahun yang lalu saya ceramah Muharram menjelang maghrib, dari asar sampai maghrib. Nah, jangan-jangan bapaknya ada di sini. Ya, jadi sebelum saya ceramah ada kakak-kakak, ustadznya, ustazahnya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan tausiah Ustadz Anwar, kakak akan memberikan beberapa pertanyaan. Ini ada door prize buat kalian yang bisa jawab dengan benar. Ya, langsung pertanyaan pertama. Ya, tapi kalian tunjuk tangan, sebelum ditunjuk jangan menjawab. Angkat tangan aja. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Wah, anak-anak begini semua. Ya, panitia, siapa tadi yang begini aja ditunjuk? Kamu. Dikasih mic. Sebut nama, ya, dikasih mic, pegang nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robik Firly. Ada bapaknya di sini kan?
Ya nggak tahu dia orang Limuasi apa. Namanya Robik Firly. Kapan kita baca doa ini? Di antara dua sujud kan? Robik Firly, warhamni, wajburni dan seterusnya. Dan jawabannya benar, Abdullah. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, siapa nama ibu Rasulullah? Wah, anak-anak begini semua. Diem. Begitu tunjuk, kamu. Dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya namanya Warhamni. Bener kan? Warhamni. Ada bapaknya nggak di sini? Ada. Orang mana kalau gitu? Begitu ditanya, kamu saudaranya Robik Firly? Dibilang apa? Ya kan? Aku adiknya. Luar biasa. Sampai yang ketiga, pintar-pintar anaknya. Ya buktinya jawabannya benar. Pertanyaan ketiga, qadarullah luar biasa. Saya sampai percaya nggak percaya gitu. Ternyata masih saudaranya lagi. Begitu berdiri, mengucap salam, menyebut nama. Saya namanya Wajburni. Oh, Robik Firly, Warhamni, Wajburni. Jadi semuanya ngambil dari doa-doa di antara dua sujud. Bagus lah ini mah. Ampuni aku ya Allah. Ucapan artinya apa? Orang tuanya ngedoain kalau anak saya kelak kepleset hilaf, ya ampuni loh. Warhamni, sayangi nanti anakku. Wajburni, kalau ada yang kurang tutupin, tambel begitu. Bagus. Ada yang memberikan nama, punya anak 7 pakai suratul Fatihah. Kan suratul Fatihah 7 ayat. Ya beruntung yang 1 sampai 5. Tapi hapus nomor 6 sama nomor 7. Kenapa? Anak nomor 7 kan ghairil maghdubi alaihim. Hapus banget. Begitu ditanya kenapa kan nama anak sampai suratul Fatihah semua? Iya Pak Ustadz, kalau manggil kan gampang, Al-Fatihah gitu. Ini benar loh ya, tahun lalu tuh saya ceramah di acara Muharraman kayak begini, jelang-jelang ya asar, mulai asar sampai menjelang maghrib. Lihat nama adalah ucapan. Syekh Abdurrahman Sudais, imam besar Masjidil Haram Mekah, itu ketika anak-anak ya kayak Wajburni Warhamni itu ya nah begitu, nakal, bandel. Bahkan Abdurrahman kan kerok. Artinya kerok, kalau ada kegaduhan di antara teman-teman sebayanya, itu Abdurrahman yang jadi penyebab. Siapa tuh yang nangis? Ajis, kenapa? Di Smackdown. Sama siapa? Abdurrahman. Jahil banget dia. Terus siapa lagi nangis? Lukman, kenapa? Mainannya dihancurin. Sama siapa? Abdurrahman. Pokoknya kalau ada kegaduhan tuh Abdurrahman aja penyebabnya. Sampai satu hari, ibu dari teman-temannya Abdurrahman tuh komplain kepada ibunya Abdurrahman. Apa yang komplain? Anaknya di Smackdown dibawa ke rumah sakit, sekian jahitan minta dibayarin, yang mainnya dihancurin minta ditebus. Dipanggil Abdurrahman, ini siapa nak? Temen aku. Ini siapa? Temen aku. Ini kenapa sampai dijadikan begini? Aku Smackdown mah. Ini kenapa mainannya? Aku banting. Cuman dia kelebihannya tuh gak pernah bohong aja. Biar salah dia jujur. Nanda, kalau main tuh jangan nakal, jangan bandel ya sayang. Emaknya lembut, santun, ramah. Tapi apa jawaban Abdurrahman? Bodoh. Biarin. Pokoknya kalau dinasihatin itu bikin gedeg aja. Anak disuruh belajar malah main, disuruh tidur main, disuruh makan main. Ngeselin. Apa kata ibunya? Ya udah, mama doain nanti gede kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi ibunya Abdurrahman kalau marah itu nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Sulit ya, marah berkata baik itu sulit. Enaknya lagi ngambek, lagi emosi, lagi jengkel itu berkata
sumpah serapah, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan isinya kebun binatang. Marah, dasar lo A, jangan diterusin. Dasar B, jangan diterusin. Lagi marah. Sekali lagi, marah, emosi, ngambek, berkata baik itu susah. Tapi ketika kita tahu panduan hidup Al-Quran, renungkan baik-baik surah 51 Al-Dariyat ayat 23. Semua yang kamu katakan akan menjadi kenyataan. Abdurrahman nakal banget, bandel banget, tapi sang ibu selalu berkata, kelak kamu jadi imam Masjidil Haram, kelak kamu jadi imam Masjidil Haram. Ternyata benar. Makanya apa tuh? Hidup harus selalu semangat, optimis, yakin, karena setiap apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Mau dites coba, bapak-bapak, ibu-ibu pada pengen umroh enggak? Jawabannya lemes bener. Materinya baru selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu pada pengen umroh enggak? Kepengen aja apa kepengen banget? Itu dari hati nggak barusan Pak? Kata kepengen banget dari hati nggak? Ulang ya, dari hati ya. Bapak Ibu kepengen umroh nggak? Mau aja apa mau banget? Insya Allah akan jadi kenyataan. Mudah-mudahan tahun inilah pada bisa umroh semua insya Allah. Kenapa begitu? Itu Allah yang bilang. Apa yang sudah kamu ucapin akan jadi kenyataan. Tapi kalau ada mengatakan, lah umrah dari mana Pak Ustaz? Penghasilan jangan tentu ya sampai hari kiamat. Ya saya ingin katakan, yang namanya haji dan umrah termasuk kurban itu bukan domain orang kaya saja. Kalau umroh, haji, kurban hanya orang kaya, mestinya yang sampai ke sana kaya semua. Faktanya enggak. Mohon maaf, marbot masjid yang pergi haji banyak, yang umroh banyak, satpam banyak, pesapon banyak, penjaga sekolah banyak, pembantu rumah tangga banyak. Memang berapa gaji mereka? Itu dia. Artinya apa? Orang yang bisa haji dan umroh enggak mesti harus kaya banget, enggak. Kesimpulannya apa? Yang punya niat, yang punya kemauan dimampukan oleh Allah, walaupun secara materi dia sedikit. Tapi orang yang gak pernah punya niat dan gak pernah punya kemauan, sekaya apapun gak bakal bisa sampai ke Mekah dan gak bakal bisa kurban. Makanya yang penting adalah ada kemauan, ada niat. Kalau orang sudah ada niat, ada kemauan, dimampukan oleh Allah dengan caranya Allah yang kita gak tahu. Saya pernah mendampingi jamaah umroh, satu keluarga 7 orang. 3 di antaranya adalah pembantu rumah tangganya, 1 di antara 3 itu suster. Karena di antara anggota keluarga, ibu-ibu sepuh yang sudah pakai kursi roda ke kamar mandi pakai kursi roda, yang mandiin ya susternya, yang nyuapin ya susternya. Bayangkan 3 pembantu sama susternya dia ajak ke sana semua. Pertanyaannya, yang bayarin siapa? Kan gitu. Artinya umroh, haji, kurban itu nggak mesti harus kaya, enggak. Ya, jadi yang diberangkatkan yang punya mau, yang punya niat, yang punya keinginan dimampukan oleh Allah dengan caranya Allah yang kita nggak pernah tahu. Ya makanya sekali lagi ini penting buat kita, satu pelajaran, 2 yang sudah saya ungkap. Hijrah Rasul dan kaum muslimin harus mendapat hikmah untuk kita. Hikmah yang pertama, kita hidup selalu semangat, optimis, yakin. Yang kedua, yakin kita, kokohkan iman kita, kokohkan tauhid kita. Karena pahala yang Allah janjikan gak nampak di mata, sementara kita adalah makhluk visual. Jadi tanpa kekuatan iman, gak mungkin kita akan memiliki gelora amal. Ya, jadi yang memiliki gelora amal itu karena iman kita, keyakinan kita yang sangat kuat sampai kita tidak pernah ragu apa yang Allah janjikan itu pasti benar walaupun gak kelihatan mata atau belum, dan apa yang Allah ancamkan juga benar walaupun belum tampak di mata. Jamaah yang dirahmati Allah, sementara 2 poinnya masih banyak hikmah dan pelajaran dari hijrah insya Allah. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita sambung kembali billahi ta'ala. Demikian kultum pagi, tausiah pagi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Jazakumullah khairan dan sampai ketemu lagi billahi ta'ala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu untuk tanya jawab, Pak? Satu. Oh, satu. Silakan bapak-bapak atau jamaah yang mau mengajukan pertanyaan. 2, 1, pertanyaan silakan. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Setelah mendengar ceramah ini kelihatannya kita ada pencerahan yang luar biasa ini. Hari ini benar-benar Pak. Cuman saya mau bertanya aja ini. Saya kan habis sakit, Pak Ustaz, kena stroke ya. Kadang-kadang orang ini ngomong sabar ini gampang ya. Kelihatannya, oh sabar Pak, sabar Pak. Setiap yang datang menjenguk kita ini pasti ngomongnya seperti itu, sabar Pak. Nanti juga tapi kenyataan di dalam hidup itu yang dikatakan sabar itu kelihatannya mudah, tapi begitu yang kita kena itu beratnya luar biasa, Ustaz. Nah, gimana cara kita untuk supaya kita benar-benar ikhlas, sabar dan segala macam? Karena orang yang kena sama yang tidak pernah itu beda banget. Saya kira itu aja pertanyaan Pak Ustaz dari Pak Haji Sumail. Silakan. Ya, silakan Ustaz. Makanya di surah Wal Asri, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau Allah cuma menurunkan surah Wal Asri cukup. Gak harus 30 juz, gak harus 114 surah. Andai Wal Asri saja Tuhan cukup. Kenapa? Beriman, beramal soleh. Udah. Beriman dan beramal soleh. Rugi demi masa rugi semua manusia kecuali yang beriman dan beramal soleh, dan 3 hal itu: iman, amal soleh, tawasaw bil haqqi. Tawasaw itu namanya tafa'ul, saling menasehati. Makanya kadang-kadang apa? Ada orang mau ngomong banyak tapi nggak mau dengerin orang. Nah itu tawasaw bil haqq, saling. Wa tawasaw bis sabri, dan saling memberikan nasihat tentang sabar. Anda sedang mendapat musibah, saya menguatkan sabar. Nanti kalau saya yang dapat musibah, Anda kuatin saya. Sabar Pak Anwar. Kenapa? Ngomong sabarnya gampang, tapi ketika kita merasakan itu butuh orang lain untuk menguatkan. Makanya bahasanya tawasoh, bukan tausiah, tapi tawasoh. Tawasoh itu saling. Ya, saya lagi susah, kata Anda sabar ya Pak Ustadz. Nanti ada yang susah, saya datang, sabar ya. Harus begitu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa sabar? Ingat pahala sabar yang Allah janjikan, surah 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang yang sabar akan dibalas oleh Allah dengan pahala tanpa batas. Tanpa batas sedikit atau banyak? Wow, gak ada batasnya. Terjadi insiden, naudzubillah ya, semoga Allah tidak menjadikan salah satu di antara kita mendapatkannya. Motor, nggak tahu lagi meleng, atau lagi nggak fokus, atau lagi nggak apa, tiba-tiba tercebur jurang, sono anak baru. Mana motor kreditan belum lunas, ringsek, bonyok, andanya juga rumah sakit, lagi menangis mengerang di kali ya, terus ada orang nggak tahu dari mana dia menolong bapak. Apa kata dia? Udah sabar, nggak apa-apa, ya cuman kayak gini mah nggak apa-apa. Padahal bapak patah tangan, patah kaki, motornya hancur. Kata orang yang mau nolong, udah sabar, nggak apa-apa, cuman kayak gitu doang, nggak usah nangis. Kesel kan tuh? Nyepelin banget, kesel kan? Tangan patah, kaki patah, bilang gak apa-apa. Di ujung dia mengatakan, ayo Pak, saya antar ke rumah sakit, nanti biaya rumah sakit semua saya yang nanggung. Bapak gak usah pikirkan. Motor bapak yang belum lunas gak usah dipikirin, nanti saya ganti dengan mobil.
biarin nggak apa-apa. Dan nggak tanggung-tanggung, ya nanti saya beliin Alphard deh buat bapak. Kira-kira apa Pak? Ragu sedikit ya. Bapak siapa sih? Nggak terlalu penting Anda mengenal saya. Yang penting mau kan dibawa ke rumah sakit, biayanya saya nanggung. Mau kan motor yang rusak saya ganti dengan mobil Alphard lagi. Bener Pak? Ya serius lah. Kan kita sesama hamba Allah yang senang menolong yang susah. Anda lagi susah, kewajiban saya dong menolong Anda. Saya ikhlas, ini bukan pinjaman. Kira-kira sakitnya makin terasa sakit apa sedikit? Berkurang sakitnya kan? Bisa senyum nggak sekarang? Bisa senyum. Bayangkan, itu baru Alphard loh. Kalau tanpa batas kayak apa sih? Orang yang sabar, pahala yang Allah janjikan tanpa batas. Baru dikasih Alphard aja udah sakitnya sedikit. Alhamdulillah, motor ringsek diganti Alphard. Motor paling sebagus-bagusnya ya 50 juta. NMAX yang terbaru yang gede 56 juta. Diganti Alphard 1,7 miliar. Alhamdulillah. Nah, kalau bigori hisab tanpa batas berapa? Makanya ingat kayak begitu, segala yang buat kita nggak nyaman, nyesek apa tuh, insya Allah sedikit jadi ringan. Makanya bagaimana kita sabar, harus ada orang lain yang menguatkan, sebagaimana orang lain juga butuh penguatan saat mendapat kesusahan. Yang kedua, ingat apa yang Allah janjikan bagi orang yang bisa sabar. Subhanallah, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Cukup ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mukhlasin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka asy-syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Balik.